wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita pada podcast kali ini. Kita akan mempelajari dan mengkaji seputar metodologi studi Islam. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskannya sendiri. Aduh, sama siapa nih? Bersama rekan saya. Halo semua, perkenalkan saya Sifah Hinita dengan NIM belakang 070. Dan saya Aisyah Sabaniah dengan NIM belakang 048. Oke, sebelum kita mulai podcastnya, kita tanya-tanya dulu nih keadaannya Kak Ais. Gimana Kak kabarnya, keadaannya sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Tapi karena sekarang musim pancaroba nih Kak, jadi agak sakit, agak meriang nih, flu gitu Kak. Tahu nggak sih Kak, pancaroba tuh emang selin abis. Kayak lagi PDKT sama gebetan deh. Awalnya manis-manis janjinya ya, pas udah sayang di ghosting. Aduh Kak Syifa, ini curhat banget tentang masalah pribadi ya. Aduh. Ya udah, kita langsung aja nih, materi apa sih Kak yang bakal kita kaji waktu podcast sekarang ini? Nah, pada podcast kali ini kita ini bakal membahas 7 materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari di kelas. Nah, yang pertama itu ada agama Islam, dimensinya sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengertian dan sumber Islam. Yang keempat, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam akidah. Yang kelima, karakteristik ajaran Islam di bidang akidah dan filsafat. Yang keenam, karakteristik ajaran Islam di bidang ibadah, syariah dan muamalah. Yang ketujuh, karakteristik ajaran Islam dalam bidang fikih dan tasawuf Kak. Oke, kita langsung mulai aja nih ya Kak. Kita podcast tanya-tanya tentang materi kita nih. Aduh, pasti seru banget. Seru banget ya Kak. Apa sih Kak metodologi Islam itu? Kenapa penting banget buat kita? Metodologi studi Islam itu adalah cara sistematis Kak untuk memahami ajaran Islam secara baik dan benar, dan ilmiah juga. Itu penting karena supaya kita tidak salah tafsir dalam mempelajari ajaran yang sebenarnya serta menghindari sikap ekstrim dalam beragama Kak. Oke, jadi metodologi itu digunakan untuk menghindari sikap ekstrim dalam beragama ya Kak ya. Benar sekali. Lalu Kak, saya mau tanya. Boleh. Apa saja sih dimensi agama dan pengaruhnya dalam hidup? Oke, agama itu sebenarnya punya banyak sisi Kak. Yang pertama itu seperti keyakinan atau akidah. Yang kedua ibadah, akhlak, sosial, spiritual, intelektual, dan budaya. Semua itu saling melengkapi dan membentuk hidup yang harmonis bagi individu maupun masyarakat. Jadi dimensi itu nggak cuma satu hal, tapi mempengaruhi semua ruang lingkupnya Kak. Gitu. Masya Allah. Lanjut ya Kak. Iya. Kenapa sih agama itu penting banget buat membangun kehidupan yang bermakna? Kan ada tuh yang kayak Pancasila, yang lain lah selain agama. Tapi kenapa sih agama itu kayak penting banget gitu? Agama ya Kak. Menurut saya itu sebagai memberikan arah hidup, nilai, moral, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat Kak. Jadi berbeda dengan Pancasila yang hanya mementingkan, ya bisa sih, cuma lebih gimana gitu Kak. Lewat ajaran seperti akidah, ibadah, dan akhlak, manusia bisa hidup selaras dengan Tuhan, sesamanya, dan alam. Oke. Oh iya Kak, dalam Islamisasi ilmu pengetahuan itu tuh apa sih Kak? Oke, sekarang giliran aku nih jelasin apa sih itu Islamisasi ilmu pengetahuan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Islamisasi ilmu? Kayaknya teman-teman belum pada tahu deh Kak. Belum pada tahu, iya. Oke, Islamisasi ilmu adalah usaha menggabungkan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam Kak, agar ilmu itu tidak hanya bermanfaat secara teknis, tapi juga sebagai moral dan spiritual. Jadi nggak cuma dalam ruang lingkup masyarakat aja nih ya, kita moral juga harus ada dong, islamisasi pengetahuannya gitu. Masya Allah.
Kak, kira-kira apa sih kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan dunia? Waduh, apa tuh ya Kak? Tahu nggak sih Kak, pada masa kejayaan Islam, Waduh. lebih tepatnya pada abad ke-8 sampai 13 Masehi, banyak tokoh muslim yang berkontribusi dalam matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd yang karyanya bahkan jadi rujukan di Eropa Kak. Waduh, berarti nggak cuma tokoh-tokoh Eropa loh guys. Tokoh-tokoh Islam itu ternyata juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya di rujukan Eropa. Keren-keren. Bener banget Kak. Oh iya Kak, apa sih cara perbedaan memperoleh ilmu dalam Islam? Jadi itu perbedaan cara memperoleh ilmu dalam agama Islam tuh ada 3 pendekatan, Kak. Apa aja Jadi sih tuh Kak? yang pertama nih, bayani atau dari teks agama. Jadi seperti Al-Qur'an, hadis. Nah, itu termasuk ke dalam pendekatan bayani. Iya. Yang kedua itu burhani, dari akal dan bukti empiris. Jadi dari cara kita berpikir dan bukti-bukti yang telah dikaji sama ilmuwan-ilmuwan lain gitu. Yang kedua irfani. Irfani sendiri itu adalah dari pengalaman spiritual. Masing-masing cocok untuk konteks yang berbeda, baik ilmiah, hukum maupun spiritual. Berarti tadi ada 3 ya Kak? Iya, Yang apa aja tuh pertama sebutin ulang. bayani, Oke. yang kedua burhani, dan yang ketiga irfani. Bener Oke. tidak Kak? Bener banget, 100 buat Kak Ais. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan Kak. Apa tuh Kak? Apa itu Islam dan sumber ajarannya tuh apa aja? Islam dalam agama, penyerah itu artinya penyerahan diri kepada Tuhan untuk hidup damai Kak. Sumber utamanya itu adalah Al-Quran Kak, tapi bukan hanya Al-Quran sebagai sumber utamanya, tapi juga Al-Hadis atau bisa juga disebut sebagai Al-Sunnah yang jadi pedoman hidup bagi umat muslim. Aduh, berarti emang agama Islam itu agama yang damai ya teman-teman. Bener banget Kak. Oh iya Kak, bagaimana sih Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum? Al-Quran itu kan dasar hukum Islam ya Kak. Dan hadis itu kan juga menjelaskan serta melengkapi apa arti dari Al-Quran sendiri. Keduanya itu harus menafsirkan sesuai konteks zaman agar tetap relevan. Jadi nggak cuma di zaman Rasulullah aja loh Kak Al-Quran itu digunakan sebagai pedoman hidup, tapi di sumber kita, di hidup kita yang sekarang ini terbilang berkembang, modern, kita tuh juga harus menggunakan sumber hukum Islam ini gitu. Wah, berguna ya Kak. Benar-benar. Lanjut ya Kak. Iya Kak. Apa aja sih fungsi agama dalam kehidupan manusia? Fungsi agama ya Kak. Agama itu tuh memberi nilai hidup, pedoman, moral, dan arah dalam menghadapi masalah seperti yang dikatakan Kak Syifa tadi. Dalam masyarakat, agama menyatukan dan menata hubungan antara individu agar terciptanya kedamaian dan keadilan. Oke, Masya Allah sekali agama kita ini. Masya Allah, bersyukur. agama yang selalu mengedepankan kedamaian gitu. Waduh, tanpa cekcok ya Kak ya. Benar sekali, karena hidup damai itu menyenangkan Kak. Menyenangkan, bikin tenang hati, tau nggak? Benar Aduh. sekali. Oh iya Kak, apa sih istijah dalam Islam itu? Oke. Istizad itu berasal dari bahasa Arab loh Kak. Tahu nggak sih? Yang artinya itu mengerahkan kemampuan. Yang dalam hukum Islam menunjuk pada upaya maksimal untuk memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis. Ya intinya bisa disimpulin aja sih Kak, kalau istizad itu adalah usaha sungguh-sungguh mencari hukum baru dari Al-Quran dan hadis ketika tidak ada penjelasan langsung. Ini membuat ajaran Islam tetap relevan di perkembangan zaman saat manapun. Seperti itu ya Kak. Oke. Kak Ais pasti udah tahu nih fungsi dan hukum contoh-contoh Islam gitu.
Jelasin dikit dong Kak fungsi istijah dalam Islam dan contohnya, jangan lupa. Fungsi ya Kak, fungsi istihad. Nah, istihad itu membantu menjawab persoalan modern seperti zakat, profesi, e-commerce dan hukum medis. Ini mencegah hukum Islam menjadi kaku dan menjaga kemaslahatan umat Kak. Oke. Begitu fungsinya. Oh iya Kak, kan itu istihad tuh pasti ada bentuknya gitu. Apa saja sih bentuk istihad dalam Oke. Islam? Bentuknya tuh ada bermacam-macam nih Kak. Yang pertama ada ijmat atau konsensus ulama, kias, analogi, maslahah mursalah, kemaslahatan umum, dan istihah, preferensi hukum. Jadi masing-masing tuh punya metode dan diterapkan sesuai kebutuhan zaman Kak. Jadi beda-beda ya, semisal zaman A kita nggak pakai itu, tapi zaman B kita pakai itu. Jadi berbeda-beda, tapi tetap satu ketentuan. Jadi harus menyesuaikan dengan zamannya ya. Iya benar banget Kak Ais. Akidah itu dan pengaruhnya dalam hidup apa sih Kak? Akidah itu adalah keyakinan pokok terhadap Tuhan dan keimanan Kak, yang membentuk cara berpikir dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari Kak. Oke, lanjut Kak yuk. Apa sih Kak keistimewaan akidah di bidang keyakinan yang lain? Oke, keistimewaan ya Kak ya. Benar banget. Akidah Islam itu tegas, jelas, berlandaskan wahyu, dan menyeluruh. Ia mencakup kepercayaan pada yang gaib dan mengatur seluruh aspek hidup yang paduannya pasti. Wah, seperti itu ya Kak, harus tegas dan pasti. Benar banget. Tanpa itu kita nggak bisa mencakup rasa kepercayaan pada yang gaib. Benar banget, keyakinan kita bisa goyah gitu ya Kak. Kak, apa sih perbedaan akidah dan filsafat dalam ilmu? Kita juga belajar filsafat loh ya. Benar banget Kak, deadline. Aduh, deadline-nya dia semalam Deadline. ini. Apa tuh Kak perbedaannya? Tadi apa ya Kak pertanyaannya? Apa sih perbedaan akidah dan filsafat dalam Islam? Akidah itu berdasar wahyu Kak, sedangkan filsafat itu logika. Keduanya itu nggak bisa disatukan Kak. Untuk membangun pemahaman yang utuh, akal mendukung iman dan iman itu membimbing akal. Oke, jadi nggak bisa ke salah satu ya Kak. Seperti kita memilih akal atau hanya memilih iman tuh berarti tidak bisa ya. Benar sekali Kak, keduanya tuh kayak minyak dan air gitu. Aduh, harus bercampur dulu dong. Benar, Disatuin dulu harus dong. disatuin dulu dengan beberapa pendekatan. Aduh, lanjut yuk Kak. Bagaimana sih Kak? Bagaimana sifat ibadah dalam Islam dan mengapa tidak boleh diubah? Ibadah itu kan sudah ditentukan ya oleh Allah dan Rasulnya. Jadi manusia tidak boleh berkreasi dalam membentuk atau caranya mengubah. Mengubahnya itu dianggap bid'ah atau sesat. Karena itu dilakukan bukan ketentuan syariat Islam gitu loh Kak. Oh gitu ya Kak. Oke, saya paham ini Kak. Karena udah dijelaskan secara rinci oleh Kak Siva. Lanjut Kak. Karakteristik syariat Islam itu yang bagaimana ya Kak? Karakteristik syariat itu sempurna Kak, elastis, universal dan sistematis, dan bisa diterapkan lewat istihad. Karena itu hukum Islam tetap relevan dalam berbagai zaman dan tempatnya. Oke. Jadi bersifat fleksibel juga. 14 menit. Apa sih Kak pandangan Islam dalam muamalah dan ekonomi? Oke, Islam itu memandang bahwa kehidupan dalam bidang muamalah adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara unsur urusan dunia dan akhirat, menolak gaya hidup
yang sekuler, yang memisahkan antara dua urusan dan dunia juga agama. Sistem ekonomi dalam Islam memiliki beberapa kelebihan yang tercermin dari karakteristiknya, Kak. Seperti bersumber dari Tuhan dan agama, ekonomi yang seimbang dan moderat, ekonomi yang cukup dan adil. Begitu ya, Kak, bisa dipahami? Bisa sekali Kak Syifa. Kak Syifa tuh menjelaskannya tuh detail gitu Kak. Aduh, iya dong, harus detail karena ini kan metodologi, harus mengkaji ya guys ya. Bener banget. Oh ya, ini ada pertanyaan nih. Apa tuh Kak? Kelebihan fikih dalam menyusun hukum Islam itu apa? Kelebihan fikih ya Kak. Mm-mm. Fikih itu tuh sifatnya sempurna, elastis, dan universal. Oke. Dia tuh bisa menyesuaikan dengan zaman tanpa meninggalkan prinsip pokok Islam. Jadi cocok bisa digunakan untuk hukum formal Kak. Oke, jadi nggak cuma buat hukum-hukum Islam ya Kak ya. Bener banget. Hukum-hukum di negara kita tuh bisa banget kalau kita menggunakan kelebihan dari ilmu fikih. Ya, oh iya Kak Syifa, aku mau nanya juga nih. Apa tuh? Ciri khas tasawuf dalam Islam itu apa ya Kak? Oke, tasawuf itu menekankan sifat moral Kak. Fana dalam Tuhan, pengetahuan batin, kebahagiaan spiritual, dan simbolisme. Tujuan dari tasawuf sendiri adalah mendekatkan diri secara batiniah kepada Allah. Jadi berserah, kita tuh harus berserah kepada yang Maha Kuasa, Kak. Wow. Kalau kira-kira nih ya Kak, tadi kan Kak Ais udah menjelaskan nih tentang fikih. Iya. Apa sih hubungan tasawuf dan fikih itu? Hubungan tasawuf dan fikih ya Kak. Keduanya tuh saling melengkapi Kak. Fikih itu mengatur lahirlah tasawuf membina batin. Keduanya tuh nggak bisa dipisahkan. Kalau tadi saya bilang ada yang ayam minyak dan air, yang ini tuh nggak bisa dipisahkan Kak. Aduh. Selalu melekat gitu. Udah kayak Royco sama telur dong. Waduh, jadi lapar Kak. Nanti kita nyari geprek ya Kak ya. Kakaknya udah sarapan belum ini? Aduh, sarapan. Aduh, malah curhat lagi nih Kak Aduh. Syifa. Nah, maka dari itu, tasawuf itu tanpa fikih itu bisa sesat Kak. Dan fikih tanpa tasawuf itu bisa kering. Oh, jadi harus menyeimbangkan antara keduanya ya Kak ya. Bener banget. Maka dari itu mereka tuh saling melengkapi. Duh, udah emang bener-bener tasawuf dan fikih tuh cocok banget, best friend. Aduh, udah sampai 7 materi ya Kak kita jelasin tadi. Bener banget, banyak banget Kak, sampai capek. Aduh, sampai lapar mikirin telur sama Royco guys. Iya, sebenarnya Kak Syifa ini udah bau-bau lapar, udah siang juga. Udah jam berapa nih? Oh, jam 10:30 nih. Enaknya tuh kita beli geprek atau mie ayam Kak? Enak geprek Kak, karena kita sebagai anak kos itu tidak jauh-jauh dari kata geprek. Nah, karena kita udah capek nih, kita tutup aja ya. Langsung aja kita tutup, Iya. kita beli geprek. Gasip Kak. Sekian podcast dari kami, tanpa berlama-lama kita tutup. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.